Assalamualaikum. Baik, berjumpa lagi bersama Den atau tutorial seputar handphone dan laptop ya. Kali ini kita kedatangan pasien Realme C17 ya. Ini usahanya datang, katanya mau minta ganti kaca. Kita bisa lihat ya, kacanya itu retak, dan proses pembongkaran kita lakukan terlebih dahulu. Selamat berjumpa kembali buat Anda para subscriber saya ya. Terima kasih sudah mensupport, dan buat teman-teman atau rekan-rekan yang baru saja bergabung atau baru menonton video saya ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Kita sama-sama berbagi ya. Di sini posisinya saya tidak menggurui, namun kita hanya sama-sama berbagi. Buat rekan-rekan yang sudah pernah garap ya cara ganti kaca atau ya kaca ya, karena touchscreen-nya ini menyatu dengan LCD, jadi kita hanya ganti kacanya aja nih ya. Untuk rekan yang punya trik selain dari trik saya ini, yaitu menggunakan tool sederhana, tool apa adanya. Maklum kita di daerah pedesaan ini ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan tool-tool sederhana karena kan lokasi yang jauh dari kota ya, kita di desa, jadi ya kita gunakan tool seadanya. Baik, yang pengen nyimak silakan, kita lanjut, kita percepat videonya, pembongkarannya hingga nanti ada sampai dengan memisahkan touchscreen atau kaca dari Realme C17. Baik, sebelumnya kita bongkar dulu dari kita bongkar back cover untuk melepaskan LCD dari tulangannya ya. Dan ini kita harus berhati-hati karena resiko terjadinya LCD pecah ya atau gelap bisa terjadi ya kalau tidak berhati-hati, karena LCD ini sangat tipis sekali ya. Kita gunakan tool ya dari bekas lapisan atau apa ya namanya itu, lapisan dari bekas ganti LCD ya. Untuk apa namanya, membuka LCD dari tulangannya, dan dengan sangat berhati-hati ya, karena kan bisa-bisa LCD cacat. Kemudian setelah terbongkar kita tes ya apakah berhasil pembongkaran itu tadi atau menyebabkan LCD jadi blank ya.
Makanya harus kita tes terlebih dahulu apakah bisa dilanjutkan atau stop sampai di sini. Dan alhamdulillah LCD-nya ini normal ya, ada gambarnya. Kemudian kita tunggu, setelah booting pun kita bisa sentuh ya, karena saya belum tahu kodenya, hanya bisa menggunakan panggilan darurat untuk mencoba sentuh dari LCD. Kita bongkar lagi, kemudian kita gunakan separator LCD ya, yang murah meriah ya, yang banyak beredar di toko-toko online ya. Saya menggunakan Sunshine S berapa itu saya lupa, dengan kawat pemisah merek Sunshine juga di ukuran 0,03 ya. Nah, di sini adalah proses yang sangat memakan waktu ya buat saya ini, karena biasanya saya memisahkan LCD dan kaca itu tidak terlalu keras ya. Kalau ini sangat keras sekali. Kemungkinan pengaruh dari anti gores ya, atau tempered glass yang masih menempel di LCD tersebut. Jadi saya sempat ragu, namun saya coba terus untuk memisahkannya. Baik, kita ambil dari sudut yang aman dulu ya, yang aman menurut kita. Bisa lihat dari sisi retaknya itu berada di mana ya, karena retaknya berada di atas. Jadi opsi teraman menurut saya itu saya ambil dari bawah LCD ya, bawah bagian LCD, agar retaknya bisa terakhir ya, maksudnya terakhir untuk kita seset atau kita lepas dari LCD, sambil kita seset ya, sambil kita lihat gimana prospeknya. Sepertinya aman ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, sangat keras sekali. Jadi saya coba untuk melepas tempered glass, namun sepertinya berbahaya ya, karena sudah terlanjur lengket dengan LCD. Jadi saya putuskan untuk lanjutkan saja, daripada nanti LCD-nya malah KO ya. Mending saya lanjutkan saja, walaupun keras ya, dan berapa kali putus untuk kawat separator ini putus di pertengahan LCD. Itu sangat susah sekali ini guys. Nah, bisa dilihat itu bergerak ya, mesinnya, karena saking kerasnya lem yang menempel. Karena ini juga LCD ori masih ya, bawaan dari pabriknya. Jadi mungkin itu juga penyebabnya, lemnya sangat keras dan terdapat tempered glass yang lengket pada LCD tersebut. Begitu guys. Jadi ya, saya harus berhati-hati dan tetap melanjutkan walaupun keras ya. Semoga, dalam pikiran saya waktu itu, semoga saja ini bisa berhasil, karena ini adalah momen-momennya yang menurut saya itu paling menegangkan ya. Nah, kalau gagal ya kita nombok ini, ganti LCD baru buat usernya itu. Baik, di daerah saya untuk kisaran jasanya itu saya kasih tarif di 200.000 ya guys. Yaitu di daerah pedesaan ya, di Kecamatan Morancalong ini saya kasih tarif 200.000. Kalau daerah kalian berapa guys? Mungkin bervariasi ya, tergantung dari tingkat kesulitan ataupun area yang berbeda ya, atau area
kita masing-masing itu mungkin berbeda harganya. Nah ini sebentar lagi akan terlepas ya. Honda itu kelihatannya putus di tengah jalan, maksudnya kawatnya itu putus beberapa kali, jadi saya sempat ganti kawat baru, masih putus lagi, dan saya coba terus set gunakan. Nah itu saya ganti kawat baru dan sangat susah sekali ini karena lemnya itu sangat, saya rasakan keras, nggak seperti biasanya. Nggak seperti biasa kita coba set LCD itu agak longgar sedikit lemnya. Kalau ini terlalu keras menempel, dan akhirnya saya hampir selesai untuk memisahkannya ya, bisa dilihat tinggal mengangkat aja lagi LCD nya. Nah itu disitulah daerah yang pecah ya, dan terangkat. Kemudian saya terawang ya, dan sepertinya ini berhasil ya, karena tidak terkena polarisnya, khusus polaris ini ya. Nah, kita mau coba rakit dan kita tes apakah memang berhasil atau masih bisa nyala ini LCD. Kita tes dahulu ya, dihidupkan dan alhamdulillah ya masih menyala. Kemudian kita tunggu sampai booting untuk cek touchnya ya, dan alhamdulillah berfungsi, dan kita lanjutkan kembali dengan pembersihannya. Pembersihan lem yang lengket di LCD banyak sekali itu guys ya. Dan di sini saya skip videonya karena tidak bisa divideokan semua, dengan membersihkan lem yang begitu keras dan hampir menempel ya. Nah dan yang ini nah, kemudian kita lanjut. Saya membersihkannya hanya menggunakan minyak telon ya. Saya ambil dari minyak telon anak saya dengan seadanya ya, alat seadanya, dan kemudian saya lapisi minyak, saya bubuhkan minyak telon di atas LCD itu ya. Ini video tidak saya videokan ya, itu sudah bersih. Kemudian saya beri tisu ya, jadi biar tisunya lengket, jadi kita enak untuk kupas bekas lemnya itu ya. Nah ini jadi saya sudah bersih, saya coba kembali, saya coba presisikannya dengan kaca yang baru ya. Nah ini prosesnya. Setelah dirasa presisi, kita bersihkan ulang ya. Oh ya, ini sudah saya tempel kacanya. Kemudian kita akan merekatkan ya lem OK atau lem Ocha kering dari kaca bawaan yang kita beli itu, langsung satu set ya. Nah ini adalah tool yang saya gunakan untuk merekatkan lem OK nya ke LCD ya. Nah bisa dilihat ini adalah tool seadanya ya, dari teknisi autodidak seperti saya ini ya. Namun hasilnya cukup lumayan ya. Nah dan bukan kaleng-kaleng ya hasilnya, nanti bisa dilihat di akhir video. Saya kencangkan dulu baut-baut yang ada 2 baut untuk dikencangkan supaya anginnya tidak merembes kemana-mana atau tidak bocor nih. Dan itu langsung saya keluarkan lagi setelah beberapa menit ya.
di alat pengepres tadi saya keluarkan hampir setengah jaman ya, dan masih terdapat lem yang belum merata ya. Nanti kita coba fungsinya, terlihat lem yang belum merata di bagian kanan bawah itu ya, lemnya belum menyatu dengan LCD. Nah ini saya cek dulu, alhamdulillah berfungsi masih. Kemudian saya masukkan lagi ke alat pengepres tadi ya, untuk supaya LCD-nya atau lemnya, lem OKAN itu bisa menyatu dengan keseluruhannya ke LCD-nya. Namun tidak saya videokan, tidak sempat saya videokan karena ya durasinya cukup panjang ya kalau saya videokan. Nah ini adalah setelah saya tadi memasukkan untuk kedua kali ke alat pengepres, dan hasilnya amazing ya, mantap, hasilnya bagus. Dan alhamdulillah tidak ada lem yang tidak rata ya, atau tidak lengket menyeluruhan ke LCD-nya ya. Alhamdulillah ini prosesnya berjalan dengan normal ya, seperti yang kita harapkan, dan tidak nombok ya pastinya ya. Dan terakhir juga tidak sempat saya videokan itu adalah proses pengeleman LCD-nya ke tulangan LCD ya, dan hanya saya videokan ini saat pemasangannya ke LCD, ke tulangan LCD. Dan ini adalah proses terakhir, kita langsung kasih baut, kemudian kita lem back covernya, kemudian bisa kita serahkan ya pada usernya ini. Dan lumayan ya, amazing nih hasilnya, bukan kaleng-kaleng, dengan tool seadanya, tool sederhana yang kita miliki ya. Buat teman-teman, jika ada yang punya saran ya, silakan tulis di kolom komentar. Video ini saya tujukan hanya untuk sharing dan dokumentasi ya, kepada user yang siapa tahu nanti ada permasalahan apa ya, kita bisa kasih lihat videonya kepada user. Nah ini proses pemasangan back covernya ya. Dan kita tes kembali setelah itu apakah bisa berfungsi dengan normal ya. Untuk device ini adalah Realme C17. Baik, sepertinya sampai di sini video kali ini ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, tentunya subscribe, dan komennya jika ada saran dan masukannya. Kita saling sharing ya di channel ini ya, bukan menggurui ya. Oke, baik, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.